Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Robi srohli sohdri wa yasirli amri wahnul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabatku yang saya cintai di Mundung DL Channel, senantiasa semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan rezeki yang melimpah, umur yang panjang, serta barokah. Amin Allahumma amin. Kedepannya tayangan dari Mundung DL akan mengisahkan sebuah perjalanan kecil di Dukuh Pelosok Desa Sukomulyo. Seperti apa tayangannya? Silakan disimak dan ditonton. Semoga bermanfaat ya, dan tentunya semoga menghibur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabatku semua di Mundung DL Channel. Kali ini di kesempatan pagi menjelang siang sengaja saya mereview tayangan secara flat ya, yaitu untuk mengawali lebih intens. Ini menampakkan sebuah dukuh perkampungan dataran utara di Desa Sukomulyo. Tampak hamparan pegunungan ya, bukan gunung yang berkandungan berapi. Juga tema tentang jalan setapak yang cukup sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berdomisili di ujung perkampungan sana. Namun intinya pada tayangan ini hanya ingin memberi secara formal, yaitu tentang informasi dataran atau jalan kecil menuju ke dataran yang membukit melalui parit-parit dan jalan-jalan setapak yang didasari oleh unsur bangunan semen ya, pemerataan hanya untuk mempermudah lancarnya aktivitas kendaraan roda 2 dan pejalan kaki sahabatku. Tampak pula sisi kanan kirinya. Nah, ini sebelah satu sisi yaitu sebuah jurang kecil, sebuah aliran kali kecil ya, kalau di kampung itu kalen. Dan di sini tampak cabangan jembatan berdekatan ini. Oh ya sahabatku, inilah dukuh yang dinamakan perkampungan di Dukuh Mulyosari, di pecahan dari Sekup Desa Sukomulyo, bagian wilayah utara. Ini jembatan yang sudah cukup lama dibangun. Nah, kita tambahkan ke depan, arah makin ke utara menjelang ke arah tanjakan perbukitan. Nanti ke depannya juga kita akan mencoba melaju ke arah sana. Nah, di sini kita mulai terlihat jalan setapak yang berunsur cor-coran semen hanya untuk mempermudah pejalan kaki dan pengendara roda 2 saja. Jalan ini menanjak sahabatku. Sebelah kirinya adalah jurang, sementara sebelah kanannya adalah tebingan perkebunan para petani yang divariasiin pohon-pohon besar. Dan di depan bertemu dengan salah satu bangunan musola atau Dukuh Mulyosari. Bangunan musola yang belum begitu lama dibangun di sini, lumayan untuk memperlengkap ya aset lingkungan untuk tempat beribadah masyarakat lingkungan sekitar sini. Tentunya kita pelankan agar lebih detail, bangunan yang cukup rapi, lengkap dengan teras ya, dengan tatanan keramik. Laju ke depan lagi, kita belok kiri ke arah barat. Lumayan datar, sementara menjelang mendaki lagi, ini koridornya sudah cukup dimasuki kendaraan roda 4, namun walaupun kadar jalan yang seadanya dengan kanan kiri tapakan roda ya, atau rolak kalau di sini. Makin menanjak, semakin ke utara, ke barat lagi, dan di sini siap-siap belok kanan, dan kita pelankan. Di sini ada terobosan gang kecil yang arah turunan ke Lebak sana ke arah barat. Nah, ini menuju satu wilayah ya, yang di dasar Lebak sana juga terdapat sebuah pemukiman, namun kita ambil yang
areanya cukup lebar yang bisa dilalui mobil. Ke utara ada beberapa rumah pemukiman para penduduk di sini, walaupun jaraknya sedikit berjauhan. Dalam saat yang berdekatan ada 3 atau 2 rumah, lalu spelling lagi, perkebunan lagi, lalu tampak lagi, perumahan lagi. Maksudnya bukan komplek perumahan tapi bangunan rumah. Nah, ini salah satu kediaman tokoh perangkat atau kadus di Dusun Mulyosari. Namun kita lanjut saja mendekati tikungan. Di tikungan sini terdapat satu bangunan, yaitu pos kamling yang senantiasa digunakan untuk warga lingkungan ini untuk melakukan aktivitas ronda malam. Kita ke barat. Jalannya lumayan nanjak dan harus hati-hati di sini karena sebelah kanan di sini sangat curam, lerengan, sedikit membukit ke bawah, curam sebagai bentuk jurangan ya. Namun kita lanjut saja nanjak. Nah, di sini berjumpa lagi dengan beberapa rumah yang mengomplek. Ada 4 bangunan rumah dengan bangunan yang masih sederhana, masih nanjak lagi. Pantau terus ke barat ini. Ada 3 rumah lagi dengan hamparan halaman yang divariasi oleh tebingan pendek. Kita masih nanjak sahabatku ke arah wilayah perbatasan ini nantinya, yaitu perbatasan antara Dukuh Mulyosari dengan Dukuh Kedung Gundang. Nah, di sini bedanya, Dukuh Mulyosari itu masih mencakup wilayah pemerintah Sukomulyo, sementara nanti yang disebut wilayah Dukuh Kedung Gundang adalah masuk wilayah sekup pemerintahan Desa Giyanti. Masih satu sekup kecamatan, yaitu Kecamatan Rowokle, kabupatennya Kebumen. Nah, sini pertigaan lagi. Jalan ini termasuk jalan delegasi sebenarnya masuknya, karena ini jalan lama itu ke arah Lebak ke selatan. Nah, ini masuk ke kanan ke arah Giyanti atau lingkar utara Desa Sukomulyo. Tapi seperti yang sudah saya sebut di depan, ini masuknya sebelah bawah kiri. Ini pemerintahan Desa Giyanti yang disebut Dukuh Kedung Gundang. Masih lurus, kita coba ke utara dengan hati-hati karena jalannya sudah cukup ini ya, kasar-kasar gitu. Nah, ini ada belokan kiri juga udah masuk ke terobosan Desa Giyanti. Mohon maaf, kita menarasikannya sedikit flash karena mengingat lajunya eksistensi dalam mengambil gambar ini memang harus cepat karena tanjakan, jadi sedikit merepotkan sahabat desaku. Bisa diperhatikan di depan nanjak lagi ke arah tikungan ke kiri itu adalah ke arah utara yang depan sana. Nah, ini saya tambahkan ada pecahan pertigaan lagi ke arah Kedung Gundang. Nah, jalan satu ruas untuk kendaraan mobil juga bisa. Itu masuk terobosan masih Dukuh Kedung Gundang, arah terobosan ke jalur utama Giyanti. Nah, di sana masih berdampingan pembatas jalan ini juga pertigaan. Nah, yang paling penting di sini sahabatku, saya terangkan bahwa kalau lurus ke sana ke utara depan yang ada orang berdiri atau sedang melakukan aktivitas jalan menanjak, itu tembusan langsung ke arah Dukuh Kalimangir Desa Giyanti. Namun saya sengaja belum sempat mereview ke arah sana. Kita tuntaskan dulu yang lingkar utara Sukomulyo saja. Nah, kita belok kanan mendekati tanjakan, lalu bertemu dengan jalan turunan di sini. Kadar jalan yang sudah dicor, namun karena faktor bangunannya sudah cukup lama, jadi sudah banyak unsur tambalan-tambalan ya dari estafeti pembangunan yang dilaksanakan oleh para warga atas rekomendasi pemerintahan desa atau pemerintahan lingkungan setempat dengan instrukturnya, yaitu para kepala dusun masing-masing. Tampak warga Sukomulyo yang bagian utara sini juga membangun rumahnya di pinggiran jalan, namun unsurnya sedikit menjurang, ada yang menukik atau menanjak dengan pola penataan yang seadanya saja, namun masih cukup bisa aman untuk dilalui. Jalan ini juga masih bisa untuk dilalui kendaraan roda 4. Memang ada kandungan unik melihat dari tatanan unsur bentuk ya.
bentuk posisi tanahnya, kadar jalannya, dan bentuk unsur dataran yang digunakan untuk membangun unsur rumah huniannya di dataran Sukomulyo Utara sini. Juga bertemu kembali satu pos kamling atau untuk ronda malam di Dukuh Mulyosari Utara sini. Dan ini terobosannya nanti sahabatku perlu saya kasih tahu itu bertemunya dengan Dukuh, maksudnya Karangsari. Ya, setelah ini nanti seperti yang dulu di video pertama sudah sebutkan bahwa Sukomulyo itu memiliki 6 dukuh. Satu Bantar Lebak, Bantar Gunung, Jatisari, Mulyosari sini, lalu Karangsari dan Panjatan. Sahabatku, sampai pula di sebuah tempat ibadah, yaitu ini yang dinamakan Masjid Lama dengan nama Masjid Al-Ikhlas. Bangunan yang cukup besar, kita tambahkan kubahnya dengan variasi langit yang divariasi sedikit mendung, namun tidak mengurangi kejelasan. Masjid yang dicorak warna temboknya warna hijau daun. Kita tambahkan juga di sampingnya itu tempat aktivitas untuk abdas atau mengambil air suci. Nah, di depannya sebelah timurnya itu rumah imam masjidnya. Kita langsung turun ke bawah mendekati dataran yang semakin menurun. Nah, kita tambahkan lagi ini salah satu rumah yang milik kediaman Bapak Kadus, Kepala Dusun Wilayah Mulyosari II, yang ternyata menurut informasi beliau ini merangkap sebagai kaum ya atau kaim. Di rumah yang cukup bersih, di sebelah kanan bau jalan, di antara turunan. Sebelahnya lagi juga rumah yang cukup lumayan nyaman dengan satu stand kendaraan roda 4. Kita lanjut ke bawah. Tampak kanan kiri dirimbuni penghijauan pepohonan ya, baik dari unsur pohon pisang, pohon buah-buahan, juga pohon hiasan serambi muka kediaman rumah-rumah di lingkungan sini. Jalannya semakin nyaman karena ini sudah mulai tidak menurun. Tapi di sini juga sebelah kiri harus hati-hati sahabatku, karena jurangnya sangat curam. Ini rumah termasuknya di pinggiran jurang dan menghadap ke arah jalan, tapi sebelah kirinya itu unsurnya menjurang ya. Walaupun jurangnya bukan sebuah kali tapi sebuah perkebunan di jauh bawah sana. Tampak pula di jurang bawah sana ada akses jalan dan masih difungsikan untuk pemukiman atau untuk mendirikan bangunan rumah ya. Di sebelah kiri sana ada beberapa rumah tampak di sana dengan kokoh berdiri, dan sini lahan rumah yang masih pra ya, bangunan calon untuk didirikan rumah. Bertemu kembali di sini satu tempat ibadah yang dulunya adalah wakaf, maksudnya unsur tanahnya dari wakaf salah satu warga ya yang berdomisili di Mulyosari. Nah, ini tampaknya menurut warga masih skala musola, tempat ibadah yang jaraknya tidak jauh dengan tempat ibadah tadi di atas yang kita lalui, yaitu Masjid Al-Ikhlas. Kita pelankan, tempatnya mungkin sedikit ada unsur lain, yaitu kayu-kayu dan bata merah, mungkin untuk persiapan rencana renovasi tempat ibadah tersebut, sahabat desaku. Makin ke timur lagi, nah di sini nanti ada pertigaan lagi yang menandakan jalur antara perbatasan Mulyosari dan Mulyosari. Mohon maaf, kita juga menayangkan gambarannya dengan laju yang flash karena kita mengambil gambarnya dengan kendaraan roda 2 dengan menggunakan alat videonya dengan dipegang tangan atau secara manual. Nah, kita bertemu sudah di pertigaan jalan. Kalau ke kiri ini walaupun masih masuk Dukuh Mulyosari, tapi sudah berbatasan. Kalau sebelah bawah kanan itu masuk wilayah
Dukuh Karangsari. Nah, kita ambil kanan saja, gampang ya sahabatku. Untuk mereview lanjutan partnya, kita kalau ada waktu akan menayangkan lebih detail seperti apa lingkungannya, seperti apa aktivitas warganya, baik dari para petani, pengusaha maupun para masyarakat yang berstatus bekerja di daerah kota terdekat, yaitu biasanya di Kota Gombong. Di sini ada satu bengkel motor ya, bengkel motor sebelah kanan, dan sebelah kirinya ada warung sembako yang sudah lama berdiri di sini semenjak zaman dahulu. Warungnya sudah tampak modern dengan tatanan bangunan yang cukup kokoh dengan pintu sudah modern zaman sekarang, yaitu dengan unsur pintu besi. Kita lanjut saja sahabatku ke arah selatan terus. Ini memasuki Dukuh Karangsari. Kanan kiri bahu jalan ini murni sudah masuk Sekup wilayah Dukuh Karangsari. Berbeda dengan tadi, perbatasan antara satu sisi bahu jalan dan bahu jalan lainnya itu perbatasan wilayah, baik dari KRT-an, KRW-an maupun perdukuhan. Tampak satu warga muda berjalan menyapa, dan ini salah satu rumah bangunan memulai di pinggiran sawah kecil. Rumah rapat ada 3 unit rumah yang berdampingan ya, lalu disekat oleh pagar hidup dengan pohon hijau. Tampak pula di sini ada satu musola, masjid lagi di Karangsari. Kita nanjak langsung menuju selatan lagi. Tanjakan kecil sebenarnya karena unsur gerumbul sini memang kalau diibaratkan istilah orang Jawa bilang itu nggeger kerbau atau menggigir kerbau. Jalannya nanjak lalu turun lagi. Nah, ini salah satu warung sembako yang kokoh berdiri melengkapi untuk kebutuhan masyarakat Karangsari sini untuk beraktivitas belanja kebutuhan. Kita langsung lanjut ke arah selatan. Ada salah satu warga berpapasan tadi, mungkin dari aktivitasnya dari arah kota menuju harus pulang ke rumahnya. Nah, di sini unsurnya sama-sama menjurang. Kalau bahu sebelah barat jalan ini menjurang tapi tidak begitu dalam. Nah, ini yang bahaya sedikit di sebelah kiri, lebih dalam ya unsur penjurangannya. Dari tatan rumah tadi itu ke timurnya itu masih lebih dalam. Bangunan rumah yang cukup lebar dan luas, kokoh lagi, berdiri di bahu kanan di Dukuh Karangsari sini. Nah, ini lahan kosong ya, non fungsi untuk bangunan, masih dirimbuni beberapa pohon yang rapat ya, ada pohon bambu dan pohon-pohon besar seperti sono keling. Tikungan sedikit dan jalannya cukup rimbun di sini. Satu rumah kembali kita temukan, bahkan 2 di seberangnya juga berdampingan ya, rumah-rumah menjelang pudunan atau turunan lagi. Dan di depan sana adalah satu pertigaan yang menentukan arah, bahwa ke kanan itu kembali ke Dukuh Mulyosari, ke kiri adalah Dukuh Panjatan dengan unsur bangunan jalan yang mapan dan baru diperbaiki tahun ini yang berupa pengaspalan. Tentunya program pemerintah daerah yang menganggarkan untuk Desa Sukomulyo. Pertigaan Karangsari, kita lihat pudunan kelihatan ke arah Panjatan dan nanjak sedikit lalu turun lagi ke arah Mulyosari. Sahabatku, menurut saya sudah bisa dicerna dan diterima informasi ini bagi para penonton sekalian. Jadi sebelum berakhirnya tayangan ini, tentunya saya secara pribadi mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang tidak berkenan di para hati pemirsa. Dan tentunya semoga menghibur. Saya akhiri sementara. Sebelum video ini habis, silakan tonton sampai selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
desa.